Namun beliau datang ke rumah saya menyampaikan, Pak Wali, kalau panggil saya masih Pak Wali, ini tidak ada hujan, tidak ada angin, Mas Gibran pengen jadi wali kota. Tetapi saya katakan, silakan Pak, tapi proses saya sudah selesai sesuai dengan aturan partai. Secara administratif, partai clear. Tetapi jenengan kalau mau mendaftarkan, Mas Gibran mau mendaftarkan menjadi calon wali kota, silahkan. Artinya itu bisa disebut potong kompas. Oh, lain terserah, itu rakyat yang menilai itu. Mau potong kompas, mau mengambil di tikungan terakhir, itu yang menilai adalah masyarakat. Nah, sehingga kalau yang dinamakan petugas partai itu ya petugas rakyat. Oh. Nah, sehingga kalau tidak mau dikatakan petugas partai, ya jangan masuk partai politik. Oke. Saya ini petugas partai, ngurus partai di tingkat kota Surakarta. Saya jadi wali kota, saya petugas partai ngurus rakyat Solo yang jumlahnya 600.000. Perkataannya, toh, karena saya selalu sampaikan, Bung Karno selalu pesan pada kita, satunya kata, satunya perbuatan. Nah, sehingga kalau beliau menyampaikan ucapan-ucapan yang seperti itu, itulah yang sebetulnya hari ini saya menyayangkan. Yang membuat drama itu Pak Jokowi, skenario-nya Pak Jokowi, koreografernya Pak Jokowi, sutradaranya ya Pak Jokowi. Akhirnya orang menilai seperti itu. Mas Gibran mohon dengan sangat, dulu datang tampak muka, pulang dari DPC tampak punggung mengembalikan KTA. Dan sampai sekarang belum. Dan nah, tidak ada pemberitahuan. Saya WA sudah tidak dijawab. Selamat berjumpa kembali dalam 2045 TV. Kali ini kita ketemu dengan tokoh yang akhir-akhir ini tukang las. Itu apa namanya? Banyak dicari orang. Kenapa? Karena beliau ini paling tidak 20 tahun bersama atau setidaknya mendampingi presiden kita, Bapak Joko Widodo. Tetapi perkembangan politik kekinian mengakibatkan prahara begitu. Nah, kita akan kupas lebih dalam dengan mantan wali kota Solo 2 periode, mantan wakil wali kota Solo 2 periode, dan juga sampai saat ini beliau adalah ketua DPC PDIP Kota Solo. Selamat bergabung Pak Rudi. Terima kasih. Oke. Kehormatan dan kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya. Wah, untuk bisa ikut bergabung di TV 2045. Terima kasih atas waktunya Pak. Ini pasti antriannya banyak Pak ya. Ya biasa tukang las kan. Jadi gini Pak. Fenomena ataupun bergabungnya Mas Gibran ke Pak Prabowo, padahal di 2 kali pilpres kita tahu PDIP dan Pak Jokowi itu melawan Pak Prabowo. Apa yang Bapak tangkap dari proses itu Pak? Saya sebagai kader partai, ikut partai itu saya sejak 77 mulai dari bawah, dari anggota, Bankordes itu tingkat RW, Komdes itu tingkat kelurahan, Komcat tingkat kecamatan, dan 25 tahun menjadi ketua DPC. Nah, sehingga kalau kader ditanya seperti itu, jawaban saya itu adalah hal yang biasa bagi saya. Hal biasa? Hal biasa. Namun demikian, hal biasa ini harus dikaitkan dengan yang namanya sebuah ideologi. Ideologi negara, ideologi bangsa, dasar negara, dan ideologi partai. Karena ideologi PDI Perjuangan itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 yang tersurat dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Nah, sehingga dengan fenomena yang seperti ini, boleh semua mau ngendiko dipilih oleh rakyat. Betul. Namun rakyat yang bagaimana? Jadi rakyat yang dikoordinir yang namanya partai politik, namanya PDI Perjuangan. Nah, sehingga kalau yang dinamakan petugas partai itu ya petugas rakyat. Nah, sehingga kalau tidak mau dikatakan petugas partai, ya jangan masuk partai politik. Saya ini petugas partai, ngurus partai di tingkat kota Surakarta. Saya jadi wali kota, saya petugas partai ngurus rakyat Solo yang jumlahnya 600.000. Caranya ngurus bagaimana? Karena saya sudah bisa meraih sebuah kekuasaan,
untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan dirinya sendiri. Apakah itu menandakan bahwa bergabungnya Mas Gibran itu untuk dirinya sendiri atau keluarganya? Ya, kalau itu kan yang menilai rakyat. Yang menilai rakyat. Tapi bagi saya, Ya. etika yang tidak pernah diimplementasikan dalam sebuah nilai-nilai Pancasila. Tapi dengan demikian apakah itu menandakan Pak Jokowi 20 tahun ini sudah berubah, Pak? Lah, Misalnya yang selama namanya ini- manusia itu, kalau boleh saya ngomong, milik gendong lali. Maknanya? Artinya, kalau sudah berkuasa, lupa akan segala-galanya. Lupa akan asal-usulnya. Dulu dari mana, dikenal siapa, siapa yang mengenalkan, siapa yang membesarkan. Kalau saya, Ya, ibaratnya sebagai anak saja. Saya dikandung oleh mbok saya, betul. dilahirkan oleh mbok saya, disusui mbok saya, Dididik, dan diajari untuk tengkurap, diajari untuk Jalan. berangkang, diajari untuk jalan, diajari untuk lari, dididik untuk bersekolah, dan seterusnya. Dan tidak mungkin saya akan melupakan jasa-jasa dari orang tua saya itu. Kalau begitu, Pak Rudi sebagai orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, paling tidak 19 tahun lah Iya. terakhir ini. Faktor apa yang menyebabkan beliau kemudian melik gendong lali itu? Melik Gendong Lali itu sebetulnya saya sudah menyampaikan pada beliau waktu beliau minta anaknya menjadi wali kota. Itu sudah jadi presiden berarti ya? Sudah. Saya Oh sudah iya, proses periode kedua. ya, proses itu 2019 kok. Proses penjaringan saya sudah selesai. Namun beliau datang ke rumah saya menyampaikan, Pak Wali, kalau panggil saya masih Pak Wali. Iya. Ini tidak ada hujan, tidak ada angin, Mas Gibran pengen jadi wali kota. Tetapi saya katakan, silakan Pak. Tapi proses saya sudah selesai sesuai dengan aturan partai. Secara administratif Secara clear. administratif partai clear. Tetapi jenengan kalau mau mendaftarkan, Mas Gibran mau mendaftarkan menjadi calon wali kota, silahkan. Artinya itu bisa disebut potong kompas. Oh lain, terserah itu rakyat yang menilai itu. Mau potong kompas, mau mengambil di tikungan terakhir, itu yang menilai adalah masyarakat. Tetapi dengan proses yang semacam itu mestinya Oke. beliau selalu taat dan patuh dan tegak lurus kepada ketua umum. Namun beda dengan yang dikatakan oleh Bung Karno. Satunya kata, satunya perbuatan. Nah, betul. Dan proses pencawapresan Mas Gibran ini apakah melalui tahap seperti tadi? Pak Jokowi datang pada jenengan? Oh, enggak. Sama sekali. Sama sekali. Wong saya menangkan aja, terima kasih aja, enggak kok. Pada saat pilpres atau Pilwalkot. Pilpres pun juga saya enggak langsung dia enggak. Saya enggak mengungkap, enggak. Namun karena jenengan nanya, ini tak jawab. Kan masyarakat butuh tahu Pak, Ya, apakah proses dimenangkan di belakang saja, katanya yang memenangkan rakyat. Tapi kan rakyat yang dikoordinir oleh Betul. partai politik. Dan itu ada undang-undangnya partai politik. Bahwa partai politik itu adalah kumpulan dari rakyat menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat, daerah, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Makanya setiap 5 tahun dilakukan verifikasi. Pengurusnya ono apa ora, ada atau tidak. Itulah undang-undang partai politik. Silakan orang menyampaikan dipilih oleh rakyat, tapi rakyat yang diakomodir, yang dikoordinir oleh partai politik namanya. Ya, jadi penting juga untuk kita tahu. Harus tahu, kalau ini rakyat harus tahu. Nah, Tanpa partai sebenar, tanpa partai politik, Mas Gibran tidak bisa jadi wali kota. Kalau kemarin berani mendaftarkan lewat independen, lah itu baru. tapi kan pada saat menjelang Lebaran, Pak Jokowi mendampingi Bu Mega untuk mengumumkan pencapresan Pak Ganjar. Ya. Pada saat itu sama sekali belum ada niat atau tanda-tanda bahwa beliau akan mendorong putranya untuk menjadi cawapres. Oh, kalau saya itu tidak perlu saya sampaikan. Namun dengan diumumkan Ganjar diberi peci hitam, Ya. dipakaikan oleh ketua umum, itu Ganjar adalah yang pertama kali saya di WA, Mas matur nuwun, tolong didukung, diperjuangkan. Itulah kader partai yang punya karakter, karena dia dibentuk karakter dari bawah. Sampai detik atau pada saat kapan
Pak Rudi masih yakin bahwa Pak Jokowi masih setia dengan PDIP karena paling tidak 19 tahun cukup dekat. Ya, dengan ucapannya toh, perkataannya toh, karena saya selalu sampaikan, Bung Karno selalu pesan pada kita, satunya kata, satunya perbuatan. Nah, sehingga kalau beliau menyampaikan ucapan-ucapan yang seperti itu, itulah yang sebetulnya hari ini saya menyayangkan. Yang membuat drama itu Pak Jokowi, skenario-nya Pak Jokowi, koreografernya Pak Jokowi, sutradaranya ya Pak Jokowi. Akhirnya orang menilai seperti itu. Padahal faktanya ya faktanya emang jelas seperti itu kok. Kalau PDI Perjuangan kan tetap. Karena PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri karena memenuhi presiden electoral threshold itu. Ketika publik melihat yang sekarang terjadi, jenengan tidak merasa penting untuk menyampaikan secara pribadi kepada beliau? Lah sudah tidak ada komunikasi yang mau menyampaikan dari mana? Sama sekali. Sama sekali. Saya terakhir didatangi Mas Gibran itu untuk dipastikan kalau tidak salah hari Senin saya. Dipastikan soal? Pastikan sanggup siap dilantik menjadi Wamen PUPR apa tidak, saya jawab. Jenengan sempat tidak ditawari itu? Ditawari, didatangi Mas Gibran untuk meyakinkan Pak Rudi siap purun boten untuk menjadi Menteri PUPR. Itu sekitar kapan, Pak? Ya sebelum dia dilantik, saya masih dapat jadi wali kota. Artinya kalau kami bisa memaknai, apakah itu hadiah buat jenengan? Oh, bagi saya kader yang punya ideologis kok. Lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan. Apa hubungannya tawaran wakil menteri dengan penolakan jenengan? Lah penolakan saya wong tadinya Pak Purnomo yang sudah saya jaring. Mulai dari proses anak ranting sampai DPC. Tahu-tahu Pak Mas Gibran yang mendapatkan rekomendasi dengan Pak Teguh. Ya toh, kalau saya mau menerima tawaran itu Pak Pur kan teriak-teriak. Oh, ternyata aku kemarin hanya dikerjain Pak Rudi, rasa yang saya pakai. Dan masyarakat atau paling tidak pasti menghakimi saya, Rudi itu kurang ajar. Ternyata barter kan begitu. Iya, pasti. Saya kerja dengan rasa karena saya selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, itulah yang sama kepakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari baik di masyarakat, organisasi maupun di pemerintahan. Oke. Siapapun tahu jenengan dekat dengan Ibu Ketua Umum, Pak. Dan kalau ada hal, kami terus terang pengen tahu, ketika Pak Jokowi mendorong Mas Gibran untuk jadi cawapres Pak Prabowo, ya, apa yang sempat Ibu Ketua Umum sampaikan pada saat itu diketahui publik? Jenengan pesan dengan saya, Ruth, diam, tidak perlu komentar, fokus menangkan Ganjar Mahfud 1 putaran. Sama sekali nggak bercerita apa-apa. Tidak, dan beliau pesan dengan teman-teman yang baik di kementerian, di lembaga eksekutif maupun di legislatif, tetap kawal Pak Jokowi sampai dengan selesai. Itulah karakter seorang ibu. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ketika saya diminta untuk diam, tidak boleh komentar di media, karena begitu Pak Prabowo dan Mas Gibran mendaftarkan, ya, saya membaca di medsos kok ibu saya masih dibully lagi. Dikira ibu saya itu berdiri di 2 kepentingan. Saya ngomong di media supaya ibu saya tidak dikatakan berdiri di 2 kepentingan. Mas Gibran mohon dengan sangat, dulu datang tampak muka, pulang dari DPC tampak punggung, mengembalikan KTA. Dan sampai sekarang belum. Dan nah, tidak ada pemberitahuan. Saya WA sudah tidak dijawab. Ya tidak sudah, saya sebagai ketua DPC itu hak mereka. Dan terakhir saya ke sana itu minta maaf dengan Ibu Ketua Umum, karena saya statement, saya tanggung jawab. Saya minta waktu sama saya matur sama Ibu, Bu, mohon maaf Bu, saya datang ke sini mau minta maaf. Karena saya disuruh diam, namun saya tetap menyampaikan karena saya hanya kepingin batinnya Ibu itu sejahtera, sampai hari ini belum terlaksana. Apa yang kemudian respon Ibu Ketua? Ya kita yang namanya manusia kan keharuan yang dilihat pada saat itu. Ya saya biarpun
tampang preman yang gembeng kok Pak saya ini. Saya menangis betul di situ. Karena apa? Merasa batinnya ibu saya ini tertabik-tabik dengan kondisi sekarang. Mau bicara apapun Pak Jokowi tanpa PDI Perjuangan tidak akan jadi presiden. Dan sampai sekarang beliau merasakan ada hal banyak publik menyampaikan malin kundang begitu. Saya tidak akan bicara itu. Namun yang paling penting, moga-moga Tuhan mengizinkan Ganjar Mahfud jadi presiden dan wakil presiden. Yang pasti, ibu saya pasti sejahtera batinnya. Lahir ibu sudah tidak butuh apa-apa kok. Tapi batinnya ini hanya kepingin aku sebagai seorang ketua umum menjadikan kader-kadernya, kok kader-kadernya tidak mau membalas secara kepuasan batinnya belum ada. Padahal tidak minta apa-apa. Tidak minta apa-apa. Saya kalau ke sana juga tidak pernah dimintai apa-apa kok. Yud, Mbak kon masak, itu tak bawa ke sana. Tehnya tersebu, J, kasihan tidak tak kirim. Ternyata saya hanya untuk itu. Saya tidak mau kok aku dijadikan menteri kalau Pak Ganjar jadi presiden. Jadikan komut saya juga tidak mau. Jadikan direktur saya juga nggak mau. Tetap setia di Solo. Bukan tetap setia, tetap setia mendampingi Ibu Ketua Umum sampai dengan batinnya itu sejahtera. Tidak selalu dikecewakan oleh kadernya. Apakah ini juga jadi titik penyemangat perjuangan jenengan untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Oh iya, saya tanpa pernah berhenti kok. Setiap hari saya keliling ke sana kemari untuk meyakinkan kepada masyarakat dengan filosofi Jawa yang selalu saya sampaikan. Dulu saya pernah menyampaikan kalau dengan kader-kader saya, nek wis jadi pemimpin, kuwi ojo adikang adikung adikuno. Mungkin bisa diterjemahkan? Ya, mestinya kalau sudah punya kekuasaan itu jangan merasa aku yang di depan. Oke. Tetapi aku bisa di sini itu karena rakyat yang diorganisir oleh PDI Perjuangan yang namanya partai politik. Jadi ini sebetulnya kalau bisa dibilang yang terjadi ini tidak hanya sebuah kejadian partai politik biasa. Yang saya melihat adalah ini sebuah proses kehidupan yang mestinya dimaknai, Pak, ya? Ya, mestinya ini kita hanya mengingatkan pada seluruh rakyat Indonesia saja. Kalau kita merasa lahir dari ibu kandungnya sendiri, ya jangan sekali-sekali membuat kecewa ibu kandungmu sendiri. Bagaimana mikul dhuwur mendem jero seorang tua itu. Orang tua itu tidak butuh aku diberi duit kok. Tapi dengan sikap, perilaku, dan tindakan itu aja orang tua sudah merasa puas. Oh, anakku tak didik ya, ngerti karo kancane, ngerti karo liyane, dan tahu aturan dan sopan santun anda pastor lembah mana itu diterapkan. Paling tidak dalam menjalankan partai politik berarti berpegang teguh pada berbagai filosofi kehidupan sehari-hari, Pak. Oh iya, kalau saya seperti itu, saya didik anak saya pun sampai hari ini tidak ada. Saya didik anak saya adalah kamu harus meraih kekayaan sebesar-besarnya untuk dirimu sendiri, tidak boleh. Oh. Jadilah lilin, jangan seperti lilin. Dan ini mungkin pemirsa bisa kita ambil pembelajaran untuk kita semua bahwa kesetiaan, pengorbanan, dan pengabdian itu tidak bergantung pada jabatan, tetapi pada nilai-nilai yang prinsip, tradisi-tradisi di kehidupan kita di masyarakat. Nah, apa yang jenengan akan lakukan untuk kemudian memenangkan Pak Ganjar sama Pak Mahfud di Pilpres? Ya, terus terang saja, dengan segala kekuatan yang saya miliki, baik tenaga, pikiran, waktu, kalau saya punya materi, ya itulah yang akan kita sumbangkan untuk bangsa dan negara ini. Saya melihat beberapa tayangan YouTube, terutama ini kan Bapak sedang konsolidasi melantik Guraleh dan pasukan di bawah lah begitu. Dan di penutup saya lihat jenengan bernyanyi lagu Suketeki, Pak. Itu saya
cukup kaget dan mungkin bisa dijelaskan maknanya lagu penutup itu. Sebetulnya Suketeki ini dengan almarhum itu sudah saya bicarakan dari awal. Didik Kempot. Mas Didik Kempot itu mengarang lagu Suketeki itu datang ke rumah saya dulu. Masih kena aku sing ngreksi sing ora boom jadinya. Ning kowe mudeng ora Suketeki iki. Suketeki dalam kehidupan bermasyarakat loh, bukan keluarga loh ya. Artinya kalau menanam sebuah kebaikan jangan berharap kembalinya baik. Kamu harus itu pun menanam kebaikan. Gimana kebaikan? Itu harus kamu pegang dulu. Nek kamu ndak pegang itu, kamu nanti ngenes akan. Jadi menanam sebuah kebaikan jangan berharap kembalinya itu baik. Saya mengambil ijazah anak-anak sekolah. Sampai sekarang masih saya lakukan. Saya tidak berharap pengembaliannya anak-anak sekolah itu memberikan duit ke saya, enggak. Matur nuwun karo Gusti Allah. Jangan ke saya. Bahkan setiap kali saya ketemu pun, Pak matur nuwun Pak, anak kula pun mang pendet ijazah, saya pun mang golek gawean. Matur nuwun karo Gusti Allah, aku ora tau ngiling-iling kaya ngono kuwi. Lah, artinya ketika saya menyanyi lagu Suketeki itu, saya kan selalu introspeksi diri saya sendiri. Aku naik salah ya tak ngaku salah. Kader juga ya? Iya, dan itu untuk mendidik kader. Saya ini kader dan petugas partai kok harus memberi contoh pada mereka. Kalau menanam sebuah kebaikan, jangan sekali-kali kalau mengungkap-ungkap. Kalau mereka ingat ya syukur, tidak ya disyukuri. Gitu. Gitu aja. Dan ini menjadi kenyataan dan penyemangat yang menilai masyarakat. Bukan saya sendiri, tetapi itulah kejadian pada saat ini. Oke. Dan tentu pengalaman Pak Prabowo ikut Pilpres 2 kali dan kalah oleh PDIP itu pasti membuat pembelajaran yang luar biasa, Pak. Apalagi Mas Gibran ada di sana yang juga 2 kali bapaknya dimenangkan oleh PDIP. Artinya strategi-strategi yang dulu dimiliki atau dijalankan oleh PDI Perjuangan itu juga mau dipakai di sana. Atau diantisipasi oleh mereka. Karena kemarin ketika saya konsolidasi 3 partai setia selalu saya ikutkan. Dapat 3 pilar dan saya memaparkan strategi pemenangan pemilu 2024. Karena saya orang yang selalu berpikiran positif terhadap siapapun. Karena beliau selalu bicara tegak lurus pada ketua umum. Karena merasa dididik, disekolahkan, dijadikan wali kota, sehingga strategi itu saya paparkan. Tapi begitu strategi saya paparkan, begitu beliau dicalonkan menjadi Wapres, saya akan lebih kenceng lagi dengan strategi-strategi yang lain. Gitu ya. Yang penting pemilu dijalankan dengan integritas, kualitas, jujur, langsung, adil dan bebas rahasia. Jangan ada intervensi dari TNI Polri, jangan sampai ada intervensi dari aparatur sipil negara atau intervensi dari purnawirawan yang sudah pensiun kepada rakyat. Biarkan rakyat memilih pemimpin untuk Republik Indonesia dengan hati nuraninya masing-masing. Jadi ketika ada intervensi apa ya? Tak lawan. Lawan kalau ada intervensi. Dan sudah saya sampaikan pada kader. Kalau ada yang intervensi dipoto laporkan ke saya tanggung jawab kalian. Artinya saya sebagai pemimpin harus diganga. Ngayani. Artinya melindungi, membuat suasana ayem. Dan yang ketiga adalah memperkaya. Memperkaya tidak harus materi. Memperkaya ilmu, memperkaya silaturahmi, memperkaya komunikasi, memperkaya informasi, dan memperkaya ilmu. Syukur-syukur bisa memperkaya materi, menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah yang selalu saya pesankan ke Anda. Baik, terima kasih Pak Rudi atas waktunya, dan pemirsa sebetulnya kita masih pengen banyak berbincang, tapi karena beliau adalah orang yang pasti antriannya banyak, undangannya banyak, aktivitasnya juga luar biasa sampai sekarang. Kami hanya mengucapkan terima kasih Pak Rudi. Sama-sama, Mas. Semoga tetap dalam kesehatan dan kebahagiaan dan mampu menjaga stamina. Semoga perjuangan yang akan dilakukan untuk Pilpres tahun depan bisa terselenggara dengan baik dan cita-citanya bisa diwujudkan.
Terima kasih dan kita akan jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.